Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin. Setelah kemarin anak-anak melaksanakan kegiatan penilaian harian, hari ini anak-anak kembali lagi melaksanakan PJJ dengan Ibu Hermin. Hari ini, hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2020, kita akan belajar tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang anak-anak harus bisa. Yang pertama, anak-anak harus dapat membuat ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, membuat ungkapan terima kasih kepada orang tua. Selanjutnya, membuat ungkapan pujian kepada ibu. Dan yang keempat, ini kegiatan anak-anak yang menyenangkan, yaitu meronce dari hasil alam. Dan yang terakhir, nanti anak-anak dapat bernyanyi bersama lagu Kasih Ibu yang pernah diajarkan juga. Oke anak-anak, kita akan memulai pelajarannya ya. Nah, ini sebelumnya kita akan mengamati gambar kebersamaan keluarga Siti. Ini ada Siti, ada adik Siti, ada ibu, juga ada ayah Siti sedang bermain di pantai. Nah, ibu bacakan, anak-anak mendengarkan. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Contohnya, kegiatan yang bisa dilakukan bersama contohnya menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, dan berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Nah, kita mulai pembelajaran ke-1. Nah, ini tadi setelah mereka berjalan-jalan di pantai, mereka berhenti sejenak, istirahat. Ibu menyiapkan makanan, adik dan Siti sedang bermain membuat istana pasir. Nah, ada minumannya es kelapa muda ya. Wah, segar sekali tentunya. Nah, keluarga Siti rukun dan bahagia. Nah, ibu bacakan ceritanya. Bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari, Siti bersyukur kepada Tuhan. Nah, Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, Siti bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjadi anak yang baik. Anak yang baik dalam hidup sehari-hari. Nah, bagaimana caramu berterima kasih kepada Tuhan? Nah, sekarang bagaimana cara anak-anak berterima kasih kepada Tuhan? Tentu anak-anak juga memiliki keluarga yang rukun dan bahagia. Anak-anak juga harus bersyukur kepada Tuhan. Ayo, siapa tahu cara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Ayo, nah nih, cara yang pertama dengan cara menjadi anak yang baik seperti Siti. Anak yang baik itu tidak suka mengganggu sesama. Sesama kita siapa? Teman, adik, kakak, orang tua, juga tetangga.
Jadi nggak boleh saling ganggu kalau mau jadi anak yang baik. Cara yang kedua, hidup rukun dengan sesama. Nah, hidup rukun, bermain bersama, tidak boleh membeda-bedakan teman, harus berteman bersama, hidup rukun, tidak boleh saling ejek. Cara ketiga, belajar dengan rajin. Tuhan sudah beri anggota tubuh yang lengkap, beri mata, telinga, tangan, juga pikiran. Nah, maka harus digunakan dengan baik. Caranya dengan belajar rajin, berlatih menulis, berlatih membaca, tidak boleh malas-malas, tidak boleh minta tolong dituliskan orang tua. Jadi, tangan pemberian Tuhan harus digunakan dengan baik. Itu cara bersyukur kepada Tuhan. Cara berikutnya dengan menghormati orang tua. Kemarin waktu belajar Pak, orang tua adalah pemberian Tuhan. Untuk menciptakan, Tuhan mempercayai orang tua untuk mendampingi anak-anak, membesarkan anak-anak. Maka anak-anak harus menghormati orang tua karena orang tua adalah pemberian Tuhan. Kemudian menjaga kebersihan diri. Diri kita pemberian Tuhan, anggota tubuh kita harus rajin membersihkan. Gak boleh malas. Kalau malas berarti tidak merawat tubuh kita. Tuhan tidak senang. Nah, kalau anak-anak rajin membersihkan diri, membersihkan tubuh, berarti anak-anak bersyukur, berterima kasih sudah diberi anggota tubuh yang lengkap. Di samping itu, juga anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kita diberi tumbuh-tumbuhan, hewan, tumbuhan yang indah dan subur oleh Tuhan. Kita wajib menjaga dan memeliharanya, melestarikannya dengan cara menjaga kebersihannya. Kalau ada sampah, diambil di sela-sela tanaman, ada rumput liar, dicabut. Nah, itu cara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berikutnya, setiap orang senang bersama dengan keluarganya. Ayo, anak-anak, apakah ada yang gak senang bersama keluarga? Ada? Tidak. Tentu semuanya senang bersama keluarganya. Sangat senang. Bu Hermin juga sangat senang bersama keluarganya, berkumpul bersama, hidup rukun. Yuk kita amati Siti dengan keluarganya di malam hari. Apa yang Siti lakukan di malam hari bersama keluarganya? Oh, kita cermati dulu. Kita amati bacaannya. Berterima kasih. Oh, Ibu baca, anak-anak dengarkan. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Jadi berdoa dulu sebelum makan. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Nah, Siti berterima kasih karena orang tuanya sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Sekarang, bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tuamu? Bagaimana caranya? Nah, sebutkan 5 cara mengungkapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu. Yang pertama, contohnya, kita berterima kasih dengan orang tua kita dengan cara patuh pada nasihatnya. Jadi, nasihat orang tua harus kita patuhi. Itu adalah cara berterima kasih. Gak boleh kita melawan orang tua. Itu tidak sopan. Namanya tidak tahu terima kasih kalau kita melawan orang tua. Yang kedua, berbicara dengan orang tua harus dengan sopan. Tidak perlu teriak-teriak, keras-keras. Harus dengan sopan. Rajin belajar. Orang tua sudah menyekolahkan kita. Orang tua sudah bekerja siang malam
untuk mencari rezeki untuk siapa? Untuk anak-anaknya, untuk menyiapkan makan anak-anak, untuk beli makan, juga untuk bayar sekolah. Nah, maka anak-anak dapat berterima kasih dengan orang tua dengan rajin belajar. Kemudian rajin membantu orang tua. Orang tua sudah sibuk bekerja di kantor, di rumah bekerja lagi untuk menyiapkan anak-anak makan anak-anak. Maka anak-anak harus bantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, bisa bantu cuci piring, mengelap meja, membereskan meja makan, menyapu, mengepel, dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan orang tua. Kemudian kita juga harus berterima kasih kepada orang tua dengan cara selalu mendoakan orang tua agar orang tua diberi kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kalau orang tua kita sehat, panjang umur, orang tua kita bisa mendampingi kita sampai kita besar, sampai kita bekerja. Maka anak-anak harus rajin mendoakan ya anak-anak. Oke, anak rajin. Nah, ini. Terus tadi Siti mengajak. Nah, Siti dan keluarganya sedang bernyanyi bersama. Lagunya yang dinyanyikan adalah Kasih Ibu. Anak-anak pernah bernyanyi Kasih Ibu kan? Diajarkan pernah. Juga pernah divideokan oleh orang tuanya, dikirim ke Bu Hermin. Nah, yuk kita bernyanyi bersama lagu Kasih Ibu. Bersama-sama ya. Ayo semua siap ikut bersama-sama. Lagunya karya S.M. Mokhtar. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, nah sekarang Ibu bertanya, pernahkah kamu bernyanyi bersama keluarga? Ayo, pernah nggak anak-anak bernyanyi sama keluarganya? Tentu pernah, mungkin lagunya aja yang berbeda. Ada yang lagunya lagu satu-satu atau lagu Sayang Ibu, ada yang Balonku, mungkin ada juga yang lagu-lagu gereja. Nah, bagaimana perasaanmu bernyanyi bersama keluargamu? Ketika nyanyi bersama, perasaannya bagaimana? Tentu senang ya. Nah, dengarkan cerita gurumu. Nah, lagu tersebut bercerita tentang ibu. Lagu yang memuji kasih sayang ibu kepada kita. Dari lagu tersebut, kita diajarkan untuk sayang kepada ibu kita masing-masing. Ibu menyayangi kita sepanjang masa. Tidak ada batasnya. Sepanjang masa Ibu menyayangi kita. Maka kita harus berterima kasih kepadanya. Kita bisa menghiburnya dengan ungkapan pujian. Nah, kita bisa menghibur Ibu dengan memuji Ibu, memberikan kata-kata pujian kepada Ibu. Contoh ungkapan pujian atau memuji Ibu contohnya. Nah, ibuku wanita yang kuat. Nah, ibunya akan bangga. Oh, anakku ternyata menganggap aku sebagai wanita yang kuat. Nah, ibu pasti bangga. Yang kedua, dengan memuji ibu. Wah, ibuku seorang penyabar. Ya, ibunya sabar. Jika anaknya melakukan kesalahan, ibu sabar menghadapinya. Sabar memberi nasihat. Walaupun kadang-kadang anak-anak diberi nasihat tidak mau mendengarkan. Iya kan? Nah, ibu itu seorang penyabar. Kemudian nih, suara ibuku sangat merdu. Ketika bernyanyi bersama,
Kalian memuji, wah suara ibuku sangat merdu. Nah, ibunya pasti bangga, senang dipuji. Maka ibunya akan rasa sedih jika ibu sedang sedih, sedang kecewa dengan anak-anak yang berbuat salah, ibunya akan menjadi senang kembali. Nah, ini juga ketika ibu capek masak, menyiapkan masakan untuk anak-anak, ketika makan anak-anak memuji ketika makan bersama. Masakan ibu sangat lezat. Nah, ibu di situ juga akan merasa senang. Capek ibu memasak, capek ibu menyiapkan masakan akan hilang segera karena mendengar pujian dari anaknya. Berikutnya, ibuku pandai mendongeng. Nah, maka ibu akan selalu mendongeng ketika anak-anak akan tidur atau ketika berkumpul bersama. Ibunya akan memberikan dongeng-dongeng yang berpesan moral yang baik. Ibunya supaya apa? Supaya anak-anaknya melalui dongeng itu, anak-anaknya mempunyai karakter yang baik. Nah, maka ibu sering disebut ibuku pandai mendongeng. Tentu anak-anak harus mencontoh sikap baik yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, oke anak-anak. Nah, ini Siti setelah makan bersama membantu ibu mencuci piring. Nah, nih membantu ibu di dapur. Setelah makan bersama, nih membantu ibu di dapur. Dayu suka membantu ibu di dapur. Dayu mencuci piring dan menyapu. Nah, setelah cuci piring, Dayu masih membantu ibu menyapu. Hebat ya. Dayu membuang sampah ke tempat sampah. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, ibu memberikan beberapa tangkai daun singkong. Siti diberi Dayu diberi daun singkong, beberapa tangkai daun singkong. Nah, Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan dari bahan alam, yaitu tangkai daun singkong. Nah, karena dia diberi tangkai daun singkong, kemudian Dayu minta izin sama ibu untuk buat kerajinan dari bahan alam, yaitu dari tangkai daun singkong. Diapakan daun singkongnya? Oh, dironce. Dayu meronce dari tangkai daun singkong. Seperti apa ya hasil ronceannya? Seperti apa? Mari, daun singkong yang dironce itu akan membentuk apa? Kita akan lihat videonya bersama-sama.
Baik anak-anak, setelah kita melihat bersama-sama video meronce tangkai daun singkong, sekarang kita semua tahu bahwa tangkai daun singkong itu ternyata bisa dibuat kalung ya. Anak-anak nanti juga buat ya seperti contohnya menjadi kalung dari bahan alam. Nah, selain tangkai daun singkong, bahan alam yang dapat digunakan untuk meronce adalah batang kangkung. Nah, batang kangkung itu juga bisa batangnya ya, bukan daunnya. Kemudian bunga melati, biji-bijian, kerang juga bisa. Nah, meronce, apa sih meronce? Meronce dari tadi, meronce adalah merangkai benda dengan tali. Talinya bisa benang, bisa juga tali senar. Kalau daun singkong tadi tidak perlu pakai tali, tetapi menggunakan kulit tangkainya. Kulit tangkainya bisa ya. Itu kemudian ini. Nah, kalau tadi meronce daun singkong, nih contoh hasil meronce dari bahan alam. Bahan alam apa saja? Nah ini, kalung unik dari daun singkong. Daun singkong tuh seperti ini. Mama sering masak pucuknya. Kalau orang Bengkulu sering dibilang sayur pucuk ubi. Itu pucuk daun singkong ini. Tangkainya yang digunakan. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti yang di dalam video tadi. Nih, kemudian nih ini yang daunnya masih hijau. Kalau yang sudah kuning seperti ini. Ini sebagai daunnya sebagai liontinnya ya. Ini. Kalau ini seperti rantainya, tangkainya itu seperti rantainya. Kemudian yang hijau atau yang kuning ini sebagai liontinnya. Nah, ini contohnya sudah dipakai oleh adik kecil. Ini mainan, kalung mainan ya. Kalung dari bahan alam. Tangkai daun singkong. Selain daun singkong ini juga, ini contoh dari bahan alam dari batang kangkung. Selain dari batang kangkung juga bisa dari biji-bijian. Ini adalah biji dari petai Cina. Dirangkai menggunakan benang. Ini dari cepoka atau buah lumai juga bisa. Buah cepoka juga bisa. Ini contohnya. Kemudian selain itu juga nih yang dari bunga melati. Ini dironce bunga melati biasanya untuk hiasan konde pengantin. Ini seperti ini. Ini bunga melati. Dironce menjadi hiasan konde. Kemudian ini dari kerang. Nih, dari kerang-kerang. Nih. Jadi ini yang contoh-contoh hasil meronce dari bahan alam. Jadi yang bisa dironce bahan alam tuh bisa dari tangkai daun singkong, dari batang kangkung, bunga melati, biji-bijian, juga dari kerang. Nah, setelah meronce, tadi banyak sampahnya tentunya, bekas-bekas ubi, daun ubi atau singkong ya. Maka sekarang semua membersihkan rumah. Nah, anak-anak disuruh memilih kegiatan membersihkan rumah. Nah, pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Berilah tanda centang pada kotak yang tersedia. Nah, ini ada gambar Edo sedang mengepel. Sedangkan ini temannya Udin, ini makan buang sampah sembarangan. Nah, yang termasuk kegiatan membersihkan rumah yang mana? Yang mengepel atau yang buang sampah sembarangan, anak-anak? Iya, pinter. Kegiatan yang mengepel. Ini yang dicentang. Gambar berikutnya nih, Siti sedang merapikan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Sedangkan ini Udin makan. Ambil makanan di toples,
tumpah-tumpah berserakan kemana-mana, tidak dikembalikan seperti semula, tidak ugahari dia, tidak mengembalikan seperti semula, dibiarkan berserakan di meja tumpah-tumpah. Nah, di antara dua kegiatan ini yang termasuk kegiatan membersihkan rumah yang mana ya nak ya? Oh, pinter. Yang merapikan tempat tidur. Iya. Nah, selain mengepel dan merapikan tempat tidur, kegiatan membersihkan rumah yang lain masih banyak nak contohnya. Contohnya, mengelap kaca jendela. Tapi di gambarnya nggak ada. Ibu beri contoh aja ya. Mengelap kaca jendela, mengelap kursi tamu, bisa menyapu lantai, juga bisa menyapu halaman. Itu contoh kegiatan membersihkan rumah. Baik anak-anak, sekian PJJ kita hari ini. Terima kasih anak-anak telah mengikuti PJJ dengan baik. Selamat mengerjakan tugas dari sekolah. Tuhan memberkati kita semua. Oke, selamat siang. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke, jangan lupa nanti ada tugas dari Bu Hermin anak-anak. Ingat, membuat kalung dari bahan alam, yaitu kalung dari tangkai daun singkong. Jangan lupa divideokan videonya, kirim ke Bu Hermin. Oke, selamat siang. Dadah anak-anak.